Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal islam ribatun baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-qail fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, terutama Al-Habib Umar bin Idrus Al-Aktos yang sudah menyampaikan sambutannya. Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fahrul Razi, Al-Mukarram sahabat saya, pimpinan Majelis Ta'lim Syababus Salam Al-Ustadz Kiai Haji Fadilah Amir, dan para satidat lainnya yang cukup banyak hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, dan saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setingkat dengan majelis yang saya ada padanya, sesuai kita berada di abad modern, di abad reformasi, di abad perubahan. Dalam pada itu kita memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan para anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman.
yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara, yang kita peringati pada malam hari ini adalah manusia besar, nabi besar, rasul terbesar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang banyak pemimpin, banyak penguasa, banyak para tokoh yang dibesarkan oleh partainya, dibesarkan oleh ormasnya, dan dibesarkan oleh pengikutnya, justru bukan manusianya yang besar, dosanya yang besar. Kenapa, saudara-saudara? Karena jadi pemimpin tidak amanah, jadi pemimpin menyalahgunakan wewenang. Mestinya kalau jadi pemimpin itu ikut beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang, bukan saja kepada manusia tapi kepada semua makhluk. Sebetulnya sudah ada peraturan di negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, syarat menjadi pemimpin harus mencerdaskan bangsa, bukan membodohkan rakyat dengan merubah-rubah sejarah, merubah-rubah hukum, apalagi melanggar hukum. Kayak Gibran saja sudah melanggar hukum itu. Nah, kalau di Undang-Undang Dasar syarat menjadi presiden atau wakil presiden harus di atas 40 tahun, termasuk Undang-Undang KPU sampai sekarang masih seperti itu, belum dihapus. Hanya mesti diturunkan, tidak boleh dilanjutkan itu. Nah, sekarang para advokat lagi sedang berjuang. Nah, ini yang saya bilang merubah-rubah hukum, mempermainkan hukum. Walaupun Indonesia dikatakan bukan negara Islam, tapi kita harus orang Islam menggunakan hukum Islam. Yang mentang-mentang Indonesia bukan negara Islam, ternyolong boleh, korupsi semua, pelacur boleh, mengadu domba, fitnah orang, pecah belah. Nah, ini yang tidak benar. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, dia kadang-kala nggak mau menonjolkan dirinya sebagai khalifah. Anak buahnya naik onta, dia jalan kaki, sampai orang nggak tahu yang mana ini Amirul Mukminin. Itu Sayyidina Umar. Baju tambelannya 18. Baju tambelannya, ini dikatakan as-saumul khilaf, aku paling suka dengan pakai baju tambelan. Itu diantara kehobiannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu beliau menjadi khalifah, dia keliling ke kampung melihat anak yang sedang menangis di tengah malam. Sambil dia berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib,
Abbas kalau dengar itu anak kecil sedang menangis, biasa kalau anak kecil nangis di tengah malam itu biasa. Ingin pipis, ingin nenen, gitu. Nah ini didengarkan terus menangis, dihampiri. Ternyata ibunya sering berkata, sebentar nak sabar, sebentar lagi masak, sebentar sabar, terus begitu. Umar nggak sabar, gedor pintu, dorong masuk. Ditanya, ada apa anak kalian di tengah malam seperti ini pada menangis? Kata si ibu, seorang janda itu belum makan dari pagi, siang malam belum makan. Itu apa yang kamu masak? Batu. Kenapa batu kamu masak? Untuk mendiamkan mereka. Nanti terlalu letih, capek dia menangis, dia tidur. Allahu Akbar. Kemana suami kamu? Mati di medan perang. Kenapa kamu tidak melapor kepada Amirul Mukminin? Apa kata si orang janda tadi itu? Mestinya Amirul Mukminin sebagai khalifah tahu rakyatnya kelaparan seperti ini, yang cuma senang-senang di istana. Kalau sekarang ada yang begitu langsung diborgol, saudara sekalian. Gak boleh orang salah sedikit menentang sedikit. Saya di zaman Orde Baru nggak seberapa, cuma diadili, diinterogasi, pernah dikodim, pernah dikodam, pernah dikonggak. Habib Rizik berapa kali dipenjara sudah. Saudara-saudara, dia difitnah, dipecah belah. Ini sekarang berarti lebih tidak bagus dibanding dulu. Kekuasaan disalahgunakan. Itulah barangkali kalau orang ijazahnya palsu, sekolahnya nggak benar, ya begitu. Kan sekarang lagi tetap sama advokat ini harus turun, tidak boleh dilanjutkan. Mestinya harus begitu. Akhirnya kata Sayyidina Umar apa? Sebentar, jangan kemana-mana, saya akan kembali. Kemana Sayyidina Umar berangkat? Ke Baitul Mal, panggul gandum. Sayyidina Abbas bawa minyak samin, sampai di jalan kena capek, terengah-engah, berhenti. Apa kata Sayyidina Abbas? Hai Umar, biar aku yang panggul, jangan kau. Kau khalifah. Khalifah ini pemimpin dunia loh, bukan pemimpin negara. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan inni ja'ilun fil baladi khalifah. Al balad dunia, negara, pemimpin dunia manggul gandum. Orang Hansi banyak gak mau sih manggul gandum, manggul beras. Kata Sayyidina Abbas begitu. Kata Sayyidina Umar, jangan Abbas, biar aku yang panggul. Kau bawa samin yang ringan, karena kau tidak akan sanggup memikul dosaku nanti di hadapan Allah. Gara-gara aku jadi Amirul Mukminin, rakyatku sampai kelaparan seperti ini. Ini mestinya pemimpin seperti ini, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa. Bukan dirubah-rubah tuh hukum sejarah. Menteri Agama ngerubah-rubah. 12 Rabiul Awal dirubah, 1 Muharram dirubah. Berapa 17 Agustus berani kan harus begitu. Akhirnya apa? Umroh mau dirubah. Orang pergi haji nggak mesti bulan haji, boleh kapan saja boleh. Memangnya haji punya bapak moyang tuh? Gak bisa. Al-Haji Arafah wukuf di Arafah itu mesti tanggal 9, biar lagi sakarat, biar lagi sakit parah. Kalau orang pergi haji harus dibawa kepada Arafah, karena haji adalah Arafah. Walaupun dia nggak zikir, sudah lihat. Mudah-mudahan yang hadir biar bisa pergi haji semuanya nih. Ya para kaya berdoain. Saya mau kenyang pergi haji umroh. Alhamdulillah.
Kalau Ustadz biasanya gampang-gampang aja. Saya pertama diberangkatkan sama orang kaya, 2 kali berangkat sendiri, 3 kali berangkat sendiri, 4 kali nazar punya pesantren, jadi saya pergi haji berangkat lagi sendiri, 5 kali alhamdulillah berangkati sama Pak Fauzi Bowo, kemarin 6 kali berangkati sama Sekda yang meninggal dunia, Bapak Saiful. Gampang-gampang aja, doanya dibaca. Allahumma arina haramaka wa ballighna ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah merzukna fid dunya ziyarata wa fil akhirati syafa'ata wa la tahrimna fil jinani ru'yata. Bayang malam minta dengan mudah. Sekarang ada orang kaya datang ke rumah saya yang bawain duit 5 gepok. Banyak banget duit. Baru kenal langsung ngajak umroh, alhamdulillah. Mas saya masih belum terima karena saya masih punya kesibukan. Bayang malam tahajud minta kepada Allah, karena janji Allah pasti, bukan janji tukang bohong. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sejak dari di Gontor saya dulu memang rajin tahajud duha tiap hari, sholat tasbih setiap malam Jumat. Sampai sekarang saya lakukan itu. Ya Allah, alhamdulillah apa yang kita minta dikasih. Nih anak-anak muda ini. Dulu saya ke Gontor nggak punya apa-apa, pakai celana buntung, naik kereta ya. Dari Gambir sampai ke Madiun, membekal telur 3 butir, sayang nggak dijajanin tuh duit buat pendaftaran. Sampai sana kurang masih bisa pinjam sama temennya baru kenal. Alhamdulillah saya bisa masuk sana, belajar 6 tahun, kemudian saya kuliah sambil ngaji, kan jadi ustadz. Apa yang saya minta kepada Allah semua Allah terima. Bisa pergi haji. Dulu jangankan mobil, sepeda buntung nggak gablek gua. Tahu nggak gablek, orang Betawi itu udah parah ya kalau udah bahasa nggak gablek, udah susah bener hidupnya. Apa yang kita minta ada semua sekarang. Punya pesantren, alhamdulillah berkat ceramah punya pesantren. Mudah-mudahan ya Ustaz Fadilah Amir biar maju, biar makmur, biar besar saudara sekalian, amin. Allahumma amin. Amin, nggak boleh berhenti, jangan dengerin tuh ketua PAN. Kita Hasan enak aja ngomong. Sekarang orang pada sholat saking cintanya sama Prabowo, kalau baca Fatihah wa ilal maghdubi alaihim waladdallin sudah nggak amin. Lo yang ngomong panjul, wah itu sudah itu. Nah, ini amin nggak boleh dirambah. Rasul yang mengajarkan kepada kita. Amin itu fi'lud du'a ala wazan fi'il amr, bentuknya perintah, tapi sama Allah nggak boleh perintah. Jadi dibilang fi'lud du'a, amin, terimalah ya Allah. Emang nggak disangka-sangka udah jadi begitu. Anies sama Muhaimin jadi amin, nggak usah dikait-kaitkan lah. Ya alhamdulillah kebetulan kan kata Pak Anies Baswedan kan ini kebetulan aja. Ini sedikit mesti ngerti politik, jangan juga terlalu ceroboh, jangan juga terlalu berani, jangan juga bodoh dengan politik. Dulu Nasdem, Demokrat sama PKS, kalau 3 partai ini belum bisa mengusung Anies, khawatir apalagi sudah waktu pendaftaran ada yang keluar satu, mungkin bisa begitu politik, semenit 1 jam berubah. Nasdem gandeng Demokrat baru 113, Nasdem 59 kursinya, Demokrat 54.
belum bisa mencalonkan Anies sebagai presiden. Gandeng PKS 50 baru 109. Makanya begitu Muhaimin yang nggak jadi dipinang sama Prabowo, diambil sama Surya Paloh karena kursinya 58. 59 sama 58 ditambah jadi 117. Syarat mendaftar jadi presiden harus 115. Tuh biar pintar lu gua ajarin, jangan goblok terus. Besok kalau ada yang kasih duit ambil aja, duit dikasih supaya nggak jadi penyakit, jadi musibah, sedekain ya enggak. Kasih 1 juta 100 sedekain, nanti makan yang lain selamat, nyoblos urusan gua Paul begitu. Kasih duit 50.000 kasih sebungkus, nyoblos sekeyang. Jangan, dosa lo hukumnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Berkata orang-orang yang mengikuti nih, orang-orang yang nyoblos kasarnya, dia ngomong, jika seandainya aku bisa kembali ke alam dunia, nanti kalau sudah dimasukin ke neraka, aku mau kembali ke alam dunia, mau berpisah dari mereka yang dulu aku coblos, yang mereka aku pilih, aku ikutin. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka juga berpisah daripada aku ini. Wa kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah memperlihatkan amalnya kepada mereka itu dengan penyesalan. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka sudah masuk dalam neraka, enggak bisa keluar lagi dari neraka karena salah milih pemimpin. Jangan dibilang ini bukan akidah. Ini akidah. Nggak boleh salah. Udah ada orang yang baik, masa milih orang yang tolol? Jangan. Pemimpin itu nonton bokep mau dipilih. Pemimpin pelangak pelongok mau dipilih. Jangan salah. Dia dicuci diapain nggak bisa keluar dia. Dari kalian. Yuriduna yakhruju minan nar. Dia pengen keluar nggak bisa keluar. Wa ma hum bikharijina minha. Dia nggak bisa keluar dari neraka. Lahum adzabun muqim. Azab yang kekal buat mereka yang salah memilih pemimpin.